Dan sampai saat ini, mohon doanya, nih saya akan melaunching produk terbaru saya, ayam panggang dengan riset 1,5 tahun, dan ini baru mau join sama Ustadz Umar Mita. Mohon doanya. Nanti akan saya launching untuk BUMM salah satunya, Badan Usaha Milik Masjid. Jadi masjid-masjid punya usaha sendiri sehingga nanti bisa untuk mensupport para penggerak masjid. Saat ini fokus saya di kemasjidan. Mungkin ini jalan sunyi, jalan yang mungkin orang tidak tertarik. Saya dulu waktu di Bogor diajak rapat pemilihan takmir masjid, pasti saya nggak datang. Karena nanti khawatir ditunjuk jadi bagian takmir masjid. Wah, nggak usah datang lah. Nanti kalau ditunjuk repot. Ngurus diri sendiri masih repot, suruh ngurus masjid itu. Nggak datang tapi tetap ditunjuk. Nah, saya dulu namanya Masjid Al-Hikmah, Taman Kenari. Nah, seiring berjalannya waktu, Bapak semuanya, tahun 2016, Bupati Sragen itu merombak takmir Masjid Raya Al-Falah. Kalau yang sudah berkunjung ya takmir masjidnya jauh ya. Saya datang di sini tadi, Masya Allah ya, nyaman, tenang, damai, bersih, karpetnya enak gitu. Pokoknya sudah sini dah keren sekali secara infrastruktur. Nah, kalau saya berkunjung di Pontianak ada Masjid Ismuhu Yahya, itu baru berdiri 4 tahun. Baru mau menuju 4 tahun, tapi pegawai masjidnya 250. Pegawai masjid. Iya, kayak pabrik itu ya. Kayak perusahaan itu. Infaknya itu 7 miliar 1 bulan. Nah, masjidnya sangat sederhana. Sangat biasa. Terus saya keliling ke Surabaya, Mas Ibra, nanti buka aja di YouTube Masjid Pemuda Indonesia. Juga baru juga. Masjidnya bukan masjid, kos-kosan disulap jadi masjid. Jamaahnya hanya 50. Buka 24 jam. Belajar ke Al-Falah 3 kali. Mas Ibra, Mas Rama. Jamaahnya hanya dari 1 anak SD dan sekarang sudah nggak muat lagi. Jalannya dipakai tempat untuk sholat. Kenapa? Karena setiap pagi ada sarapan pagi. Ya, itu. Silakan datang dari stasiun Gubeng cuma gojek 10 menit. Datang lagi saya ke Antapani, itu masjid perumahan. Jadi masjid perumahan yang tidak hidup, belum ada penghuninya, tapi sudah ada masjidnya. Jadi perumahannya belum laku. Diizin sama Mas Fadli, Pak, ini masjidnya daripada kosong, gimana kalau saya pakai? Diizinkan lah. Hanya 1 kegiatannya, setiap siang nyiapin makan siang. Dan sekarang silahkan berkunjung, sekarang perkiraan makan siang itu 1000 porsi setiap siang. Jadi sholatnya yang penting duhurnya rame. Nah, ini saya pengantar dulu ya. Nah, Masjid Al-Falah, masjidnya kan jauh lebih nyaman ini kan. Tadi saya di sini menikmatin Qiyamul Lail, suara burung berkicau, suara AC-nya tuh mendesah gitu ya, mengiringin zikir juga tadi AC-nya gitu ya. Sampai di sini tadi saya jam setengah 4-an ya tadi ya. Alhamdulillah atas izin Allah HP saya ketinggalan di kereta api. Jadi ya, alhamdulillah. Tadi pas turun saya naik tangga, loh HP saya ketinggalan gitu. Langsung saya putar. Kalau masih milik saya, masih dititipkan saya, nanti juga ketemu. Akhirnya lapor ke security, Pak, tadi saya ketinggalan, tempat duduk saya nomor 1C, eksekutif 2, coba dihubungi kalau masih. Gitu. Alhamdulillah, perjalanan di tol difoto, Pak, apakah ini HP-nya? Iya, betul. Nah, sekarang di Polsuska, ngambil. Nah, gitu ya. Latihan ikhlas, pas hilangan mak dek gitu. Nah, ini beli lagi ya, Gun. Ya nanti matur sama takmir masjid di sini mudah-mudahan dibelikan. Nah, gitu. Tapi ini udah ketemu, nggak usah dibelikan ya. Aman. Ini kalau model takmir gini, kalau masjidnya tidak makmur kebangetan.
Masjid Al-Falah itu sholat subuhnya, Pak, itu dulu cuma 5 orang. Ya, sebelum 2016. Masjidnya besar, pinggir jalan. Kenapa? Ya dibukanya menjelang subuh. Menjelang subuh itu masjid baru dibuka. Ditutup setelah sholat isya. Pintu ditutup, lampu dimatikan, pagar digembok. Sebelum 2016. Pegawainya hanya 3 orang. Pegawai yang dikasih gaji. Almarhum Ustadz Surono Imam, Pak Surat administrasi tinggal di situ, sama Pak Roto bagian bersih-bersih. Pak Roto saya tanya, Pak Roto, dulu sebelum ada manajemen baru, gajinya berapa Pak? 70.000. Nyapu masjid mulai setengah 4 pagi. Pak Surono rumahnya Jawa Timur, Ngawi. Perjalanan kurang lebih setengah jam. Gajinya berapa? Paling gede 300.000. Padahal jaraknya hampir 30 kilo. Saya bilang, gimana masjid mau keurus kalau yang ngurus tidak diurus? Gajinya 2M. Makasih Mas. Ya, padahal saldonya banyak. Saldonya itu saya waktu dijadikan takmir, saya dapat transisi keuangan itu sekitar saya dapat 170 juta. Artinya mestinya diperhatikan gitu ya. Karena takmir masjid punya persepsi yang ngurus masjid digaji itu nanti tidak ikhlas. Menyebabkan yang ngurus tidak ikhlas. Ngurus masjid itu ikhlas, jangan dikasih gaji gitu. Nah itu awalnya saya robah. Sekarang waktu itu saya 2016 Ustadz Lutfanuddin itu saya umumkan rekrutmen imam masjid. Minimal hafal 15 juz, bacanya merdu, bisa mengasuh umat. Gaji 2 kali UMR. Ternyata setelah saya kaji, setelah saya riset, ternyata semakin gede gajinya semakin ikhlas ngurus masjid. Kenapa? Karena sudah nggak mikir dunia lagi, nggak usah mikir ekonomi lagi, nggak usah mikir istrinya lagi. Maksudnya istri tetap dipikir, tapi ekonomi istrinya gitu ya. Akhirnya Ustadz Lutfan 2016 jadi imam utama Al-Falah. Kurang lagi imam, Ustadz Mufti Al-Hafidh dari Lombok Timur rekrut lagi. Magang dari Baitul Hikmah Sukoharjo, bacanya merdu ya, kayak tadi subuh tadi enak sekali bacaannya. Jadi semakin khusyuk. Akhirnya udah Ustadz Mufti dijadikan imam saja. Kita lobby, kita surat kepada pondok pesantren, jadikan imam. Nah supaya nggak balik ke Lombok, maka kita carikan istri orang Sakin. Jadi mengakuisisi imam masjid, naturalisasi. Sepak bola aja berani bayar mahal, masa ini ngurus akhirat kita tidak berani. Nah, itu. Kita telepon keluarganya dan akhirnya kita urus, kita nikahkan. Nggak punya uang, takmir masjid patungan untuk membiayai pernikahannya. Itulah pertama kali saya menikahkan marbot masjid. Dan sekarang tinggal di Al-Falah full dan sudah punya rumah sendiri dan sudah berangkat umroh 3 kali. Tenang akhirnya ya. Nah saat ini lagi mudik ke Lombok Timur saat ini. Nah kemarin saya menikahkan yang ke-13 marbot masjid. Ya. Mas Ramadan Kiblat. Umurnya 22 tahun, hafidz Quran, mulai SMA tinggal di masjid, makan di masjid, menghafal Al-Quran di masjid, kita pondokkan ke Bojonegoro, balik lagi ke Al-Falah, imam ke-5, pengen nikah. Ya udah, kita nikahkan dan spesial, rundown acaranya dimulai dari jam 3 malam. Rundown pernikahan Ramadan Citra dimulai jam 3 malam dari Qiyamul Lail. Setelah Qiyamul Lail subuh berjamaah, setelah subuh berjamaah langsung ijab kabul. Nah,
Mertuanya tanya, nanti gimana Pak? Undangannya siapa? Insya Allah yang datang adalah para malaikat. Nah, itu kan jam 3 gimana coba nikahan itu kan? Naibnya juga kaget. Ini bener ya bener Pak kita. Kenapa ya kita supaya mencoba Mas Ramadan imam masjid menjadikan pelopor nikahnya itu habis subuh. Mas Ramadan malah nimpalin lagi. Dan satu lagi Pak yang datang hanya khusus orang-orang beriman. Loh kenapa? Karena yang membedakan orang beriman dan orang munafik subuhnya di masjid atau tidak. Jadi yang datang siapa? Malaikat dan para orang-orang beriman. Nah silahkan dipraktekkan kalau mau mantu nanti dimulai jam 3 malam gitu ya. Ayo berat ya. Ada yang protes, lah nanti dandan mantannya gimana? Tidak perlu dandan. Wudhu itu adalah dandan terbaik di hadapan Allah. Jadi dandannya cukup dengan wudhu saja. Jadi ngirit untuk rias pengantin. Tapi yang jelas dari totalitas itu cukup disiapkan rawon sudah selesai. Nah, tidak harus ada snack, tidak harus ada sop, tidak harus ada berbagai macam. Gitu. Ya ini karena alasan ngirit ya gitu ya. Baik. Memulai dari tadi masjid, dari 3 pegawai. Nah akhirnya saya studi banding ke Jogokarian. Nah ini mungkin harus dibedakan Pak. Kalau saya sudah hadir di sini tidak hanya ATP, tapi tambah E. A amati, T tiru, P persis, E eksekusi. Ya. Para takmir masjid yang hadir sini pulang langsung praktek. Contoh, 2016 saya diangkat takmir masjid bulan April. Masjid Jogokarian salah satu kegiatannya adalah setiap sore menyiapkan buka puasa waktu itu 1000 porsi. Saya pulang langsung saya rapatkan Masjid Raya Al-Falah menyiapkan 500 porsi untuk buka puasa. Duitnya padahal tidak ada. Hanya berbekal keyakinan, saya ketemu sama Mas Rosid, catering Birul, Ustaz, minta bantuan bisa enggak? Pripun? Ini Al-Falah mau ngadakan buka puasa setiap sore 2016 ini. Tapi bayarnya kalau sudah ada uang. Tapi bayarnya kalau ada uang. Oh saketat, oh baik. Kita umumkan pakai flyer, silakan jamaah masyarakat Sragen hadiri, makmurkan masjid setiap sore disiapkan 500 porsi. Masya Allah Bapak Ibu semuanya, ternyata dari mana-mana akhirnya datang ke Masjid Raya Al-Falah untuk menikmatin buka puasa gratis. Berjalan waktu, alhamdulillah itu nggak ada duitnya loh ini ya. Yang penting berani saja, nekat ya. Jalan menjelang 3 hari akan Idul Fitri, langsung ada laporan catering Birul masih belum terbayar 35 juta. Terus saya sampaikan pengumuman kepada jamaah. Kami mewakili takmir masjid menyampaikan, menginformasikan bahwa saat ini menurut laporan keuangan catering belum dibayar 35 juta. Hari Jumat saya umumkan, khotibnya pokoknya materinya dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Terus saya tanya, Bapak Ibu semuanya yakin enggak, percaya enggak dengan hadis Rasulullah bahwa barang siapa yang berikan buka puasa maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Yakin Pak? Percaya? Kalau yakin dan percaya, kenapa catering belum dibayar 35 juta? Maka dari itu saya mengajak para donatur, agnia, muksinin untuk membayar hutang tersebut. Asar selesai, ada bapak-bapak staf wali kota Kediri, jamaah safar. Pak, tadi saya dengar dari pengumuman takmir masjid, apakah betul untuk buka puasa masih kurang 35 juta? Betul Pak. Baik, langsung nyebrang ngambil uang 20 juta. Saya nitip 20 juta. Sore malamnya menjelang taraweh ada ibu-ibu dari Tangerang mudik orang Sambirjo ngasih 17 juta. Langsung
siang pagi diumumkan, malam langsung sudah tertutup semuanya. Berarti masjid yang penting adalah bikin program. Program yang kedua. Jadi nanti apa programnya di sini gitu ya, atau di masjidnya bapak-bapak semuanya. Program yang kami lakukan yang kedua adalah masjid buka 24 jam, ramah musafir. Takmir masjid pada nggak sepakat, nanti yang jaga siapa, nanti barang hilang bagaimana dan sebagainya. Banyak yang belum bisa menerima, internal masjid sendiri. Langsung saya share lewat Facebook saya, kami Takmir Masjid Raya Al-Falah menginformasikan saat ini Masjid Raya Al-Falah buka 24 jam. Barang siapa, para pengusaha dimanapun, bila Anda pengen berdonasi, kami persilakan menghubungi Takmir Masjid nomor telepon sekian. Langsung pengusaha kasur dari Sidoarjo, Pak, apakah betul masjid ini buka 2? Iya Pak, saya pabrik kasur akan mengirimkan kasur saya. Jadi kasur dari Sidoarjo. Selesai itu, langsung saya bikin, subuhnya kan cuma 5 orang, 10 orang. Gimana ini supaya makmur? Saya langsung bikin ide, subuh bersama Bupati, Kapolres, Dandim, dan tokoh masyarakat disiapkan 2 orang umroh ke Tanah Suci. 1 jam sebelum subuh yang datang 1.800 jamaah. Duitnya nggak ada, yang penting berani bikin flyer. Bikin flyer, ngantri 1 jam itu truk bis dari mana-mana ke Al-Falah semua. Ya, berburu umroh. Padahal hadis Rasulullah, barang siapa sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar, maka pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Karena ini belum nyata dan hadiahnya gaib, maka subuh tidak ada yang datang kecuali orang-orang yang beriman. Nah, saya ngundang ini khusus orang-orang yang belum beriman. Selesai diumumkan, sampai suruh nggak ada yang pulang, Pak. Karena belum diumumkan siapa gitu. Jadi caranya begitu, Pak ya. Itu tanggal 16 bulan Desember tahun 2016. Jadi sesuatu yang menghentak masjid-masjid di Sragen, kok berani ya? Duitnya dari mana ya? Nah, umumkan selesai. Terima kasih setelah diundi, maka jadi kenapa saya bisa menghitung 1.800, ada kuponnya. Kupon nomor 1, nomor 2 sampai itu akhirnya dibagi pas masuk masjid itu dihitung 1.800 kupon. Yang dapat Ibu Dwi sama orang Gondang. Setelah selesai kan bingung juga, ini duitnya dari mana? Karena berbekal keyakinan, maka jamaah sebelah kiri, izin Pak Kusnadi, saya yang memberangkatkan 2 orang ke Tanah Suci. Alhamdulillah, tak pelong. Dari pengalaman ini, akhirnya saya pokoknya yang penting berani. Dah, kuncinya takmir itu jangan bertanya duitnya dari mana. Dan perjalanan dari itu, akhirnya saya apapun saya berani memulai. Nah, ini salah satu yang saya jadikan landasan pemikiran saya adalah masjid ini kan banyak yang diurus waktu sisa, tenaga sisa, umur sisa. Banyak kan begitu masjid itu. Ya tidak fokus dan tidak dikelola secara serius. Maka saya mencoba ngelola masjid seperti ngelola perusahaan. Ngurus dunia aja serius. Ini ngurus masjid berbekal untuk ke surga, tapi nggak pada serius. Maka akhirnya saya bagaimana ngelola bisnis saya mengelola filantropi Lazismu Sragen dan alhamdulillah terbaik. Saya ngelola filantropi itu kayak Basnas itu, tapi di Lazismu. Tahun 2010 setahun hanya bisa terkumpul sekitar 15.100.000. Kemarin saya tanya kepada Mas salah satu manajernya, sekarang terkumpul 1 tahun 22 miliar. Jadi lompatannya luar biasa. Terus saya di Jawa Tengah diangkat sama Pak Kiai Tafsir 2017 masih 0. Sekarang laporannya 1 tahun kemarin terkumpul 260 miliar. Artinya apa?
Harus serius. Maka di sini kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi. Maka masjid harus dikelola dengan serius. Nah, ini gambarannya yang saya ceritakan tadi adalah ya harus serius. Dan alhamdulillah sekarang pegawai Al-Falah ada 30 pegawai. Dan semuanya digaji. Ya, persepsi orang kan dulu ngurus masjid kan ya digaji, masa ngurus masjid digaji, kan seikhlasnya gitu. Dan ini juga untuk membangun persepsi meyakinkan khususnya istri saya. Saya dulu ngelamar, jadi lulus kuliah tahun 95, saya pengen cepat nikah gitu. Tapi ternyata yang saya lamar itu tidak mau. Karena mertua saya pegawai negeri, tentara, kakak saya dosen ITS, adik istri maksudnya, mertua itu di BPPT. Jadi semuanya PNS. Setelah perjalanan waktu, saya lamar nggak mau istri saya. Saya ngelamar itu hampir mungkin 10 wanita, semuanya nolak saya. Pokoknya pengen lamar, tolak. Nggak mau, pindah lagi sampai 10 wanita. Akhirnya nggak ada yang ketemu, pengen cepet nikah. Dan istri saya yang saya lamar pertama kali di Tulungagung ternyata nggak kunjung datang. Suami yang diharapkan adalah PNS. Kakaknya sudah umur, nggak ada yang datang. Coba diingat-ingat siapa laki-laki yang pernah cinta sama kamu. Ingatnya hanya satu laki-laki yang berani ngelamar istri saya. Akhirnya istri saya menerima, tahun 98 saya nikah. Istri saya itu kan pengennya suaminya PNS. Maka saat ini terwujudlah cita-cita istri saya, yaitu saya PNS. Apa PNS? Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di Al-Falah kalau sana ada kaos 3 PNS, pegawai Nabi, pewaris Nabi, penerus Nabi, yaitu marbot masjid. Menurut pandangan umum, khususnya orang Indonesia, marbot masjid itu adalah pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang nggak penting. Marbot itu apa sih? Bersihin toilet. Marbot apa sih? Tukang adzan. Marbot apa sih? Vakum karpet. Saya mencoba mengangkat marbot masjid itu mulia di hadapan Allah dan punya martabat di hadapan manusia. Maka kalau tindak ke mana? Ke Kalimantan, pegawai marbot masjid di atas 5 juta, punya mobil, punya rumah. Nah, kalau seandainya gini mungkin para mertua kira-kira mencari menantu pasti marbot masjid gitu ya. Nah, sehingga inilah gambaran saya mengelola masjid. Nah, maka tadi saya diskusi. Nah, kira-kira ini para takmir ini pulang dari sini harus bisa menentukan masjidnya itu mau dibawa kemana, tentukan visinya. Kadang ngurus masjid kan, udah yang penting sholat jamaah, habis itu selesai. Terus imam masjid, imam sholat, kalau bisa ditingkatkan menjadi imam masjid. Jangan hanya imam sholat. Kalau imam sholat habis ngimamin, selesai. Kalau di Al-Falah, habis sholat subuh, duduk biro konsultasi. Jadi membuka layanan permasalahan umat. Duduk, ada apa ibu? Saya Pak udah menjanda, sekarang umur saya 58. Terus pripun kersane ibu? Gimana maunya ibu? Lah seandainya ada duda yang bisa menampingi saya. Nyata Pak. Dan ini kita nikahkan bulan Oktober tahun lalu. Jadi ibunya ini janda sudah lama, anaknya 1 tinggal di Surabaya, pengen menikah lagi. Saya sudah 2 tahun Pak jamaah di Al-Falah. Sekiranya nanti di sini ada duda, saya untuk menemani sisa hidup saya. Baik Bu. Akhirnya ditemukan, ketemu jodoh Pak Wahid dari Wonogiri dan nikah. Jadi masjid melayani biro konsultasi jodoh duda dan janda. Itu namanya imam masjid. Ada lagi, Pak, saya punya hutang Pak. Berapa? 8 miliar. Angsurannya berapa? 200 juta. Oh ya baik. Ya coba Pak sering-sering subuhnya terutama ke sini, ibu diajak, anaknya diajak. Udah terus diajak. Nanti habis subuh nggak usah pulang ya Pak ya. Ngaji 2 lembar, duduk di sini bertobat, minta petunjuk dari Allah.
Nyata Bu, sampai suruh duduk terus, akhirnya Masya Allah 5 tahun kemudian tiba-tiba nangis. Pas Idul Fitri itu, Pak saya pengen ketemu Pak Kus nanti sama Ustadz Tutan. Oh jenje, di transit persis kayak gini. Tiba-tiba tuh meneteskan air mata, nangis sejadi-jadinya. Masya Allah, terima kasih atas bimbingannya. Kenapa Pak? Hutang saya sudah lunas tanpa jual aset. Bisnisnya sekarang adalah kos-kosan. Anak-anaknya juga dikasih kos-kosan. Terus sekarang juga ada properti. Jadi masjid menyelesaikan permasalahan umat. Maka di Al-Falah disebut apapun masalahnya, masjid solusinya. Jodoh, masjid. Hutang, masjid. Ada lagi, bapak-bapak. Setiap malam Qiyamul Lail. Kan Al-Falah itu setiap malam ada Qiyamul Lail. Setiap malam. Walaupun hanya 2 rakaat, 4 rakaat diimami sama Ustadz Sakib. Pak, itu ada jamaah lagi bermasalah. Loh kenapa? Mau cerai Pak. Oh ya. Ya udah biar tinggal di masjid aja. Akhirnya bajunya PNS nih. Laki-lakinya PNS, perempuannya PNS. Sudah suruh tobat, suruh qiyamul lail, suruh ngaji, suruh di sini. Gitu. Perbaiki diri, perbaiki sholatmu. Allah akan memperbaiki hidupmu. Terus curhat sama Allah. Lah, Lebaran kemarin tiba-tiba membagi duit Pak. Pegawai-pegawai masjid itu dikasih semua. Kenapa? Laporan terkini Pak, sudah rukun lagi dan berangkat umroh bersama istrinya. Coba kalau masjid semua kayak gini, hutang dibantu. Dibantu bukan dibayarin ya. Dibantu itu dinasehatin, dikasih pengarahan. Jodoh dicarikan. Bisnis dan kehidupan konsultasi. Kalau semua masjid hadir seperti ini, problematika masyarakat insya Allah selesai dari masjid. Tapi kenapa masjid belum bisa memberikan kenyamanan, ketenangan bagi jamaah? Karena masjid belum menarik bagi jamaah. Maka ciptakan masjid ini menjadi masjid yang dirindukan. Gimana caranya? Ya melayani jamaah, kayak Al-Falah buka 24 jam. Orang-orang safar, orang-orang yang mungkin nggak punya dana untuk nginap hotel, silahkan. Nah, tidur di masjid, kasih kasur, ya, kasih tempat yang nyaman, kasih sarapan pagi. Ini sampai gitu Al-Falah itu. Yang belum punya jodoh, lapor, kirimkan CV yang diharapkan seperti apa. Nah, ini saya kalau ada sini, anak laki-laki saya punya stok dokter, silahkan nanti hubungi saya. Ya, perempuannya sekarang lagi koas dan pengen dicarikan jodohnya dari masjid. Ya, ini sampai banyak tumpukan CV Pak, untuk melayani jamaah. Nah ini gambarannya. Nah terus dananya dari mana? Yang saya ceritakan tadi, ada masjid yang infaknya sampai 7 miliar, 12 miliar, ya ada yang 1 miliar, ada yang 700 juta. Ya, masjid dikelola anak muda. Ya, makanya dengan ini juga baru dulu kan Al-Falah infaknya 1 bulan cuma 9 juta. Hanya mengandalkan infak dari sholat Jumat. Nah, sekarang penuh kegiatan. Kayak hari ini, hari Sabtu ini ya. Di Al-Falah nanti jam 7:30 ada namanya pengajian pejuang nafkah. Jadi siapa yang di situ nanti dikasih beras. Namanya pengajian pejuang nafkah, pulang kasih miras. Miras itu minyak dan beras. Nah, orang akhirnya berbondong-bondong. Kalau di sini mungkin beda. Di sini kan tempatnya sudah mapan lah. Mungkin kegiatannya harus dikaji nanti apa-apa. Al-Falah ya kan banyak ekonomi menengah ke bawah. Jadi pulang kasih beras. Awalnya hanya 30 orang. Cerita, ayo ngaji di Al-Falah. Kenapa? Dikasih beras sama minyak. Setiap hari Sabtu. Makanya ngajak, sekarang sudah 220 jamaah hari Sabtu. Nah setelah itu siapa yang belum bisa baca Al-Quran? Angkat tangan, ayo kita bimbing dari Iqra, dari nol. Akhirnya orang cinta ke masjid awalnya karena ada beras. Jadi jangan langsung ayo ngaji, kajian Bulughul Maram, kajian tafsir berat Pak. Yang penting ada beras, nah itu insya Allah datang. Ya. Nah ini gambarannya. Terus bagaimana datangkan anak muda? Sering saya sampaikan 6I. Anak masjid ada wifi, masjid sering makan-makan ada nasi, bisa nongkrong di depan ada kursi itu ada kopi. Terus ada kalau sudah di masjid diajak rekreasi, setelah mantep di masjid dikasih gaji
Dan kalau sudah akil balik dikasih istri dan suami. Ini yang kami lakukan. Maka kenapa saya sudah mantu menikahkan kami, anak-anak kami sudah 13 orang. Nah, besok Oktober sudah ada satu lagi, Mas Tama. Pak, izin Pak, saya meniru Mas Ramadan, nanti ijab kabulnya habis subuh. Karena habis subuh itu efisien Pak, kasih soto saja sudah selesai gitu ya. Jadi kalau pengen efisien ya habis subuh. Ini Bapak Ibu semuanya, setelah dikelola masjidnya 24 jam, anak muda, dan sekarang ada yang tidur di Al-Falah. Anak-anak muda yang sekolahnya SMA, ada yang kuliah, ya tidur di Al-Falah, makan di Al-Falah, kita kasih uang saku, sekolahnya kita bantu. Ini menjadi ahlus sufah, mencetak kader-kader masjid untuk menjadi penggerak kemasjidan dan kemakmuran masjid. Dan saat ini ya Masjid Al-Falah tidak hanya mikirkan Masjid Al-Falah, saat ini sudah melompat ke masjid-masjid lain. Ada Masjid At-Taqwa Pecing, itu kita bina dan sekarang makmur. Infaknya dari 500, sekarang 500.000 1 juta cuma infak Jumat ya. Sekarang rata-rata minimal 13 juta, kadang 60 juta. Jadi meningkat. Sekarang ada Masjid Mangun di Mejan, masjid sekolah. Itu juga kita bina. Bahkan saat ini yang kalau ke Banjarmasin silahkan ada Masjid Al-Jihad. Mungkin saya melihat masjid paling makmur di Indonesia. Itu subuhnya 3.000 jamaah. Nah, paling tidak 1.000. Al-Jihad. Itu kalau Ahad itu penuh. Masuk di masjid itu langsung baunya seperti minyak di Ka'bah itu karena ada pewanginya gitu ya. Full AC gitu ya. Kemarin Ramadan itu penghimpunannya 1,8 miliar. Motong sapinya kemarin hampir 90. Berarti kemarin total daging itu 23 ton. Nah, ini Masjid Al-Jihad. Fokusnya di sana mensolatkan orang meninggal. Jadi pas saya datang di sana, itu pas maghrib ada pengumuman, kami mohon semua jamaah untuk ikut mensolatkan jenazah dan insya Allah setelah sholat maghrib. Nah, kenapa banyak yang disolatkan di situ? Karena jamaahnya ribuan. Jamaahnya ribuan. Jamaahnya dari tadi jenazahnya dari mana Pak? Perkiraan 200 kilo dari Masjid Al-Jihad. Ambulannya ada 6, yang 2 Alphard. Ya, silahkan yang pengen menikmati nanti meninggal pakai Alphard itu di Al-Jihad itu ya. Ya bentuk pelayanan spesialnya hanya apa? Mensolatkan orang meninggal. Itu bahkan mengurus jenazah di berbagai pulau di Indonesia. Pamannya meninggal di Banjarmasin, nanti penerbangannya pakai pesawat apa dan sebagainya itu sudah spesial di sana. Ya, subuhnya bagus. Jadi jamaah itu sebelum subuh sudah hampir penuh gitu jamaah itu. Saya 2 kali ke sana. Ini salah satu binaan, ya bukan binaan karena udah makmur, tapi pernah ikut pelatihan AM3. Saya lagi bikin akademi marbot masjid. Ini cuma 7 hari dan sekarang sudah 3 angkatan. Salah satunya pesertanya adalah dari Masjid Al-Jihad. Kalau di Jawa Timur ada yang masjid tadinya biasa saya, sekarang maju sekali, Baitul Mukhlisin. Nah, itu juga binaan Al-Falah. Kalau sebelah ujung di Sulawesi, itu saya pernah ke Gorontalo, bina Masjid Al-Muqarrabin. Itu subuhnya tadinya cuma 60, sekarang sudah 200. Gimana caranya? Anak-anak yang ikut subuh kasih 5.000. Jadi anak-anaknya banyak. Nah, kalau di sini mau studi banding dekat Musola Nurul Islam, Nuris di Cikarang Barat. Itu Pak Raditya itu juga berani gitu. Kami sampaikan kepada seluruh warga yang punya anak SD dan SMP, sekiranya mau maghrib, isya, subuh tiap hari dapat 10.000. Anak-anaknya 220 anak. Kasih tantangan lagi. Bagi anak-anak yang bisa mengajak kedua orang tuanya, maka saya ajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya anak-anak pada nangis di hadapan orang tua, memaksa agar ngantarkan ikut sholat. Ini di Nuris Pak Raditya, musola itu Pak. Saya kemarin hari Selasa juga ke sana, subuh di sana. Jadi memang ada beberapa teknik dan metode agar orang itu mau ke masjid. Kalau cuma dikasih azan saja, itu nggak bergerak gitu ya. Maka butuh cara-cara agar orang itu cinta, agar orang-orang itu senang, agar orang itu nyaman ke masjid, cari caranya. Nah tadi kan ada sayur. Ya di Al-Falah itu hari Jumat, berbagi sayur.
Kalau hari Jumat, ibu-ibunya penuh karena nunggu sayur. Nah, ini kan cara gitu ya. Nah, ini metode-metode yang dilakukan berbagai masjid. Kalau pengen masjid yang kopi itu di Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi, dipimpin oleh sahabat juga, sahabat saya itu. Sana ada kopi. Pernah dari luar pengen ngetes juga apakah benar kopinya enak nih. Kopinya kopi espresso. Betul Pak, nikmat banget. Akhirnya Bapak tersebut infak 50 juta. Jadi ternyata masjid itu melayani. Jangan dikuasai. Kalau masjid dikuasai, jangan harap makmur. Pokoknya harus gini, nggak bisa gini, anak muda nggak boleh. Jangan harap makmur. Itu namanya menguasai. Jadi harus tahu teknik dan caranya. Ya, al-falah itu ya kadang kunut, kadang tidak. Nah, sesuai dengan sesuai dengan siapa yang jadi imam gitu ya. Kalau amaliyahnya tidak kunut, tapi kalau datang imam masjid kemarin dari Istiqlal, Pak izin nanti imam masjid al-falah boleh, oh boleh pakai kunut, oh silahkan gitu. Nah kadang masjid kan terlalu pakem, ya terlalu pakem itu punya amaliyah sendiri, tapi ketika ada kelompok lain yang masuk nggak boleh. Ya ini gambaran-gambaran yang kami lakukan. Ini sampai jam berapa Pak? Selesai ya, mungkin diskusi kali Pak ya, kalau ada siap ya. Ya baik, silahkan kalau ada yang tanya saya jawab. Terima kasih Ustaz Ikhwani. Menginjak pada sesi berikutnya itu soal jawab ya. Kami beri kesempatan kepada 2 penanya dari bapak-bapak dan 2 penanya dari ibu. Silakan. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Ansari Ustaz. Yang tertarik kata-kata yang terakhir itu bagus sekali. Masjid itu saya lupa apa, jangan menguasai. Itu jadi tagline yang bagus Ustaz. Melayani dan seperti itu. Itu kira-kira kenapa bisa buat tagline itu Ustaz? Ya. Makasih Ustaz. Baik. Keluar itu saya keliling dan di Al-Falah itu dan banyak masjid itu membuat tidak nyaman jamaah. Contoh, dilarang tidur di masjid. Terus ada lagi yang lebih ekstrim, ya bukan ekstrim ya. Ada beberapa masjid itu orang akhirnya, loh kok begini ya masjid itu. Masjid ini sering terjadi kehilangan. Berarti masjid ini perkumpulan pencuri gitu ya. Lah sering. Di bawahnya lagi barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Lah orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Akhirnya saya praktekkan. Masjid Al-Falah membuat nyaman jamaah, barang hilang diganti sama takmir karena takmirnya bertanggung jawab. Betul Pak, habis itu motor hilang Pak. Pertama kali saya kehilangan motor, jamaah sholat isya, langsung lapor Pak. Saya tadi isya masbuk Pak. Saya buru-buru ngambil sarung, kunci saya ketinggalan. Padahal kunci ketinggalan kesalahannya jamaah gitu. Tapi karena saya berpikirnya buat tenang, ya udah. Harganya berapa Pak? Ini motor second Pak, sekitar 7 juta. Ya udah saya ganti 7 juta. Biar dia tenang gitu. Viral Pak akhirnya itu. Terus saya akhirnya gimana ini supaya mensikapi masjid seluas ini. Luasnya kan 5.150 tanahnya. Bisa memuat 2.500 jamaah. Kan luas. Saya akhirnya ke masjid Agim di Darut Tauhid ya. Di sana ada rapi sendal ditata, itu ada tulisannya di taman di beberapa titik. Masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat malaikat, direkam CCTV. Nah, pulang langsung pasang CCTV. Asar laporan lagi, Pak ada yang kehilangan Pak, apa motor, langsung dibuka CCTV-nya, langsung ketahuan seorang ibu-ibu baju merah, langsung kita lacak, langsung lapor polsek dan motornya ditemukan di rumah sakit Muwardi Solo 3 hari kemudian. Ada lagi yang kehilangan sepatu TKI dari Korea Selatan, nangis Pak, sepatu mahal ya. Mungkin 1,5 juta atau 2 juta. Wah, saya kehilangan ini Pak. Catat nomor HP-nya dari mana, rumahnya, Tangen Pak. Langsung buka CCTV.
sepatunya disembunyikan di bawah selokan. Nah, itu. Nah, akhirnya ya, takmir harus berpikir begitu supaya jamaah itu nyaman. Pengawalnya siapa itu Pak Menteri mau berkunjung ke Sragen, sepatunya hilang. Lama langsung rekam CCTV dan ketemu juga. Jadi kami sampai mereknya apa, ukuran sepatunya apa, nanti kita ganti. Karena takmir bertanggung jawab. Sehingga saya punya apa itu quote-nya tadi, masjid itu melayani, jangan menguasai. Pernah kan di Masjidil Haram, tidurnya itu nyenyak jamaah itu di karpet itu. Digulungnya itu setelah jamaah itu bangun dan pindah baru digulung. Coba kalau di kita tendang ngiler nanti kamu gitu. Nah, ini kan bikin orang tidak tenang gitu. Tidak nyaman itu ya. Ya artinya apa? Kami mencoba memberikan servis yang terbaik. Cuma saat ini kadang dimanfaatkan. Pak, saya dari Jambi, Pak, kehilangan, Pak, dan sebagainya, lapor. Ya, kalau itu saya teliti. Mana KTP kamu, mana keluarga kamu, mana nomor telepon kamu. Saya hubungi semua, ini orang benar enggak atau menipu. Kadang hanya nipu-nipu saja, mencari-cari, ya kita telusurin. Kalau memang benar kehilangan, ya kita bantu, belikan tiket. Bahkan saya pernah belikan tiket ke Sumatera, tiket pesawat ke Sulawesi. Itu sampai kami sampaikan, maka kalau ada orang yang kehilangan, itu lapornya ke Masjid Al-Falah. Nanti diurus sama Al-Falah. Pernah juga bapak-bapak, 70-an tahun, sudah sepuh. Dulu hidupnya mungkin ya bahagia, tenang, kaya gitu ya. Punya kendaraan, punya rumah gitu. Di penghujungnya itu kelihatannya agak ekonominya melemah. Ya kayaknya mungkin salah langkah lah ya, mungkin investasi apa. Pisah Pak, cerai. Diusir sama istrinya hanya membawa beberapa baju dikresek gitu. Di mana ya tinggal yang nyaman, aman, buka doang ya Masjid Al-Falah. Akhirnya ke Masjid Al-Falah Pak. Nah kita nggak tahu bapak-bapak tersebut itu. Nah, duduk di karpet Pak, ngompol Pak. Karpetnya berarti kena kencing. Saya terus ketemu, saya baru duduk itu kok baunya pesing sekali. Ternyata bapak ini sudah tidak bisa menahan pipis. Jadi duduk ya di mana-mana ngompol. Terus akhirnya dijemur, ngompol lagi Pak. Akhirnya sering kita jemur karpet itu ya. Pak, besok kalau di masjid mohon maaf Pak, karena ini nanti repot kalau nyuci karpet terus. Bapak nanti duduknya yang tidak ada karpetnya, kalau kencing nanti kita pel. Kan melayani Pak. Ini kalau takmir yang nggak sabar, udah tua, ngerepotin, ngompol. Jangan ke masjid lagi Pak besok. Nah, itu. Melayani. Kami sampaikan pada seluruh jamaah, Bapak ini sudah tidak punya rumah lagi dan sekarang sudah tidak bisa menahan pipisnya. Kami sampaikan untuk donasi pembelian pampers. Ya, donasi banyak makanya pampers, makan, akhirnya dapat uang banyak Pak. Dan alhamdulillah kita akhirnya ganti karpet baru. Jadi diompoli ganti karpet. Itu Pak. Ini mental kaya gitu ya. Jangan diusir. Ini kan kalau diusir menyakitin. Nah akhirnya pelayanan nih, karena ini salah satu guru terbaik ya, dan banyak murid-muridnya ada yang wali kota, anggota dewan, pengusaha, dari mana-mana dengar, Bapak itu gimana sekarang di Al-Falah, jadi viral akhirnya. Ini yang saya maksud melayani. Bahkan ada bapak-bapak sekarang sudah 5 tahun di Al-Falah, sudah sepuh, sakit, masuk RSUD, asam urat macam-macam, di UGD kita foto, disuapin anak-anak. Yang nyuapin ini apa? Pegawai masjid, marbot. Nah, Pak, ini daripada mungkin berkenan Bapak pulang. Iya, pulang, diantari rumahnya. Ternyata anak istrinya tidak mau menerima. Saya nggak mau menerima. Ini dulu waktu mudanya, nyakitin hati saya. Nggak mau saya, anaknya nggak mau. Akhirnya apa? Sampai saat ini tinggal di Al-Falah. Namanya Mbah Min. Kita kasih makan, Mbah Min udah makan. Sekarang nyuci mangkok, nyuci piring, nyuci gelas. Coba ini keluarga nggak mau menerima siapa? Ya udah tidurnya di Al-Falah sampai saat ini. Kita kasih uang saku. Gitu. Coba kalau kayak gini masjid kan menyenangkan. Ya kita latihan sabar. Pagi-pagi gini jam 6 itu. Ibu-ibu pemulung apa tukang itu bawa botol kosong Pak. Assalamualaikum Pak Kos. Ye, waalaikumsalam. Ngambil teh. Nyapa, oh je, botolnya penuh. Kalau takmir yang nggak sabar, ini nggak pernah sholat, di sini boros, ngambilin teh gratis. Itu. Ini awal-awal saya. Saya ingat zaman Rasulullah ketika menyuapin seorang Yahudi.
dengan lemah lembut. Ya belum agama Islam dilayani dan akhirnya masuk Islam ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka saya mencoba untuk lapang dada pada siapa saja yang datang di Al-Falah. Maka masjid jangan dikuasai, tapi melayani. Itu cerita-cerita yang saya lakukan. Ya, silakan datang ke sana, Mbah Min masih di sana. Saksi yang ada gitu ya. Dan banyak orang-orang yang tidur di Al-Falah hampir tiap malam. Pernah juga dosen, Pak. Dosen cantik, saya pikir, wih, orang kaya ini, kayak artis itu. Saya pikir artis itu. Tapi kalau malam, stres, Pak. Nyalon anggota dewan gagal. Jadi saya merawat anggota dewan yang gagal-gagal. Silakan datang ke Al-Falah. Saya nggak percaya. Wih, kayak artis itu yang bisa mendekati namanya Pak Heri. Pak Heri itu security. Itu Pak, itu keluarganya orang kaya semua. Itu ATM-nya itu yang Pak Heri yang ngelola. Jadi ini punya duit atau tidak. Kalau malam ganggu semua. Nggak ngira secantik itu depresi berat itu. Akhirnya Pak gimana Pak Heri? Duit ditransfer dari keluarganya. Nah sekarang sudah tenang, sekarang sudah bekerja di Bali. Masjid merawat orang depresi. Nah inilah gambaran kami mencoba untuk menyentuh hati kepada jamaah sehingga jamaah yang dirindukan, masjid yang dirindukan. Gitu Bapak. Baik, Pak Ustadz, untuk pertanyaan satu lagi dari Bapak Ibu ya, dari Bapak-Bapak, nanti kalian Ibu dulu bertanya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Fajar Budiman dari Tangerang. Satu hal yang saya lihat dari Ustaz tadi di Instagram itu saja dan juga di beberapa aplikasi lain, begitu punya semangat dalam memakmurkan masjid dan hal ini melayani itu saja. Mungkin Ustaz bisa memberikan kepada kami sebagai marbot-marbot yang ada di Depok dan sekitarnya, Jabodetabek, Ustaz, apa yang memotivasi Ustaz sehingga Ustaz bisa all out gitu. Karena kan saya juga meyakini Ustaz juga punya usaha dan juga punya keluarga gitu ya, ada waktu-waktu yang harus dibagi untuk keluarga juga untuk usaha, tapi di sisi lain Ustaz masih punya cukup tenaga, punya cukup waktu untuk jadi mengolah cetak Al-Falah Ustaz. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, bagaimana Ustaz ketika kita didapat oleh sebuah lingkungan yang tidak sepenuhnya support terhadap pengurus masjid Ustaz. Artinya ada orang-orang yang di sana masih julid gitu ya kalau sekarang itu saja. Ada hal yang masih kurang kurang legowo ketika ada pergantian pengurus Ustaz. Mungkin Ustaz punya tips-tips bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu Ustaz. Dan yang ketiga pertanyaannya, bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang bermohon-mohon di sekitar kita untuk bisa menginfakkan atau mewakafkan hartanya untuk masjid. Terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaan yang bagus. Ya, ini saya jawab di slide. Kenapa saya semangat gitu ya? Kenapa saya fokus? Bahkan saya hampir 2 tahun anak dan istri saya tidak mendukung saya jadi takmir masjid. Nah, ini ngurusi masjid, nanti anak-anak bagaimana? Makannya bagaimana? Masa depannya bagaimana? Saya kan direktur utama Geprek Group, Mas. Ya, dapat gaji lumayan lah ya. Ya, mungkin 4 kali UMR Jakarta waktu itu. Saya tinggalkan. Ya, bertentangan lah dengan keluarga itu. Dan saya juga deg-degan, nekat saja saya gitu ya, meninggalkan kemapanan gitu ya. Pertama ini hadis Rasulullah, ahabul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Ya, tempat terbaik, tempat yang dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka supaya saya meyakinin bahwa ya ini adalah saya mencoba untuk terus mencintai masjid-masjid Allah. Ini alasan pertama. Alasan kedua, di buku saya jelaskan, kelak di padang mahsyar ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah anak muda yang memakmurkan masjid. Nah, saya meyakini bahwa supaya kelak dapat naungan dari Allah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, maka saya memaksakan diri untuk cinta masjid. Yang tadinya enggak. Ya.
Matahari sama kepalanya 1 mil, orang semua kepanasan, tapi orang-orang yang mencintai masjid akan mendapatkan naungan dari Allah. Itu yang membuat big way, strong way saya semangat sekali untuk memakmurkan masjid. Pemakmur masjid adalah ahlullah, berarti keluarganya Allah. Pemakmur masjid adalah keluarganya Allah. Berarti kalau keluarganya Allah, insya Allah ya hidupnya dicukupi. Dan dulu waktu SMP SMA itu sering mendengar tausiah, intang sullaha yang surkum wa yusabit aqdamakum. Tolong agama Allah, pasti engkau akan ditolong sama Allah. Dulu hanya sebatas hafalan, apa ya, seperti apa ya gitu lah. Saya mencoba untuk membesarkan agamanya Allah. 3 ya. Dan saya dinasihati guru saya, prioritaskan masjid, perhatikan masjid, maka kamu akan menjadi hamba prioritas. Kalau mau nabung di bank ada tempat yang untuk customer prioritas kan, nabungnya tanpa harus ngantri kan. Kita mudah-mudahan semuanya menjadi hamba-hamba prioritas. Semakin banyak tempat kita sujud, semakin banyak tempat kita masjid kita bela, semakin banyak masjid yang kita perhatikan. Kelak di padang mahsyar banyak pengacara, banyak pembela yang akan bilang, ini dulu pemakmur masjid, ini dulu donatur masjid, ini dulu ketua masjid, dan ini penggerak masjid. Sehingga itu merasuk dalam batin saya, sehingga saya semangat untuk memakmurkan masjid. Nah, ini salah satunya adalah Masjid Menara Peradaban, meneruskan warisan Rasulullah, melahirkan kampus, masjid pabrik manusia, masjid 0.0 peradaban. Ini sebenarnya panjang kalau diuraikan. Rasulullah membangun peradaban dari masjid. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, membesarkan Masjid Hagia Sophia, Masjid Biru. Ya, Mesir saat ini pendidikan yang sudah berapa ribu tahun lahir dari masjid. Sebelum ada kampus-kampus di Eropa, itu dari Maroko. Ya. Al-Qawarin itu adalah kampus pertama kali. Kita saksikan di Gontor ada Masjid Darussalam, yaitu pesantren Gontor, mencetak ribuan ulama dan mencetak pemimpin bangsa lahir dari masjid. Insya Allah kalau pemimpin kita lahir dari masjid, insya Allah tidak ada korupsi. Jujur dilihat oleh Allah. Dan dia akan memikirkan umatnya. Maka mudah-mudahan kemenangan kebangkitan umat Islam ini kan masjid terbanyak di dunia di Indonesia. Menurut DMI lebih dari 800.000 lebih masjid dan musola. Muhammadiyah dibesarkan dari Langgar Kidul. Silahkan datang ke Kauman, sekarang masih ya 2 lantai. Kiai Haji Ahmad Dahlan membesarkan Muhammadiyah dari Langgar Kidul. Dan sekarang menjadi organisasi terkaya dunia. Nomor 4 urutannya, asetnya hampir 400 triliun dari masjid. Yakini masjid ini menjadi pusat peradaban, yakini masjid ini menjadi tempat yang diberkahi. Itu strong way-nya. Kenapa saya semangat? Dan alhamdulillah istri saya sekarang sudah mendukung saya untuk totalitas ngurus masjid. Ya akhirnya kalau malam katanya takmir masjid, kok belum bangun? Dulu ndak, masjid terus. Dapat apa? Paling tidak itu ketenangan batin, ketenangan keluarga. Nah, itu paling tidak, itu kan paling mahal ketenangan itu ya. Kaya banyak harta tapi nggak tenang lah ngapain? Rumah megah mewah hati kering lah ngapain? Mobil banyak nggak tenang ngapain? Maka di guru saya semua mobilnya ditulisi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sopirnya mati, penumpangnya mati, yang punya mobil mati. Semua hanya titipan ilahi. Ya, maka tadi kehilangan HP pas naik tangga, tek. Terus saya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau masih milik, balik lagi. Kan hanya titipan semuanya. Maka saya sering ngasih candaan. Kalau suami susah kadang atau istri susah juga, kasih ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bukan ucapan orang meninggal, tapi ini adalah semua milik Allah dan semua akan balik kepada Allah. Yang kedua, butuh perjuangan bagi takmir masjid yang mungkin kurang pas, tapi butuh keberanian. Saya sempat mau berhenti dari takmir masjid belum ada setahun. Rapat gitu gini.
Masjid buka 24. Memangnya gimana? Kamu tanggung jawab kalau barang-barang hilang. Baru kali ini kok ada masjid buka 24 jam. Yang kamu tiru mana? Rapat itu. Imam digaji, serang lagi. Imam kok digaji? Ini apa perusahaan? Ini ngurus rumah Allah kok gaji-gaji. Kamu pemain baru kok berpikir yang macam-macam. Nah, ini. Pemain pemula kok gitu. Saya sudah puluhan tahun ngurus masjid ini. Awal-awal saya mundur. Mas Dodok, saya nggak sanggup. Lah kenapa? Rapat bertentangan terus sama teman-teman. Buka 24 jam nggak boleh. Imam digaji nggak boleh. Wes pokoknya katanya ini ya, diurus apa adanya saja. Gitu. Lah kamu yakin nggak? Ya yakin. Kalau yakin aku dukung. Waktu itu ada pro dan kontra. Akhirnya saya sampaikan rekrutmen imam masjid tetap berjalan. Masjid buka 24 tetap berjalan. Yang tidak bisa mengikuti aturan silahkan keluar dari takmir masjid. Saya ditantang, kamu ketua toh? Iya. Masuk ketua kalah sama anggota? Iya gitu. Terus dapat ilmu lagi tentang leadership. Jadi pemimpin apapun harus seperti lokomotif kereta api. Kalau sudah berangkat dari Gambir jam 8 sampai Solo jam 3 sore, jalankan saja. Apapun rintangan tabrak saja. Yang telat tinggalkan saja. Ini leadership lokomotif kereta api. Nah, makanya saya sering ikut pelatihan leadership. Silahkan berangkat pelatihan di sini. Ini yang punya pesantren. Saya punya teman namanya Pak Dedi Gunawan. Ini ekstrim. Namanya IDN, Islamic Development Networking. SMK, lulus kelas 3, rebutan jadi perusahaan-perusahaan kelas dunia. Dan ada yang sudah penghasilan 120 juta. Namanya SMK IDN. Ekstrimnya gimana? Bayarnya mahal, masuk 40 juta. Yang SMA 90 juta. Tapi lulus kelas dunia. Yang SMA backpacker, ini kalau bukan anak pengen kelas dunia, belajarnya hanya setahun, yang kedua langsung di Eropa. Pendidikannya fokusnya hanya 3. Agama, IT, bahasa Inggris. Ini menurut saya terobosan baru. Ekstrimnya gimana Pak? Beliau bikin sekolah pertama gagal, kedua gagal, langsung bikin sekarang di Jonggol sama Pamijahan di Bogor. Penerimaan siswa SMK, uang gedung 25 juta, SPP 4 juta. Belum punya gedung, belum punya kelas, hanya punya sawah. Bayarnya mahal tapi adanya hanya sawah. Orang tua kan nggak terima, loh gimana kok sekolah nggak ada gedung? Ini sudah ada sawah, mari anak-anak kita jadikan untuk bisa bangun gedung. Anak SMK pakai sendal bangun gedung, bukan gedung mewah, hanya saung-saung. Terus tidurnya gimana? Tidurnya di tenda. Ini pelajaran camp leadership. Wah itu. Terus pokoknya bagaimana mencetak anak muda yang hebat itu. Betul Pak, ternyata sekarang juara-juara internasional. Silahkan berkunjung di Pamijahan sama di sini. Yang punya pesantren cocok sekali. Hafalannya nggak banyak-banyak. Paling ada yang 10 juz, ada yang 5 juz itu. Tapi anaknya memang mandiri, jago media, jago IT. Jadi pelajarannya simpel katanya. Setelah keliling di Australia, Jerman, Jepang, Cina, itu pelajaran di sana itu hanya 5 maksimal. Jadi menjadi orang terampil, bukan menjadi orang yang tahu. Kalau tahu, hanya sekedar tahu, kalau terampil itu jago di bidangnya. Saya kan bukan pesantren, tapi karena saya manajemen masjid ya, punya skill tentang ruqyah takmir masjid. Nah, membuat takmir masjid itu bergerak, membuat takmir masjid itu mempunyai ide-ide baru. Inilah gambaran yang kami lakukan. Gitu, selamat datang Pak Ferdi dari Cibubur. Kota wisata, ini sahabat saya juga, Masya Allah gitu. HP saya ketinggalan di kereta Pak, jadi nggak bisa komunikasi. Ya, Sambun. Yang ketiga apa tadi? Ketiga meyakinkan dermawan di. Oke, oh ya. Saya meyakinkannya dengan berkunjung dan ngasih hadiah. Contoh, Pak Jumanto, nggak pernah ke Al-Falah. Saya kunjungi, karena pernah saya jualan angsle ronde, saya kunjungi rumahnya subuh. Assalamualaikum Mbak Jum, saya takmir Al-Falah, terima kasih kemarin angsle rondenya enak sekali. Nah, mudah-mudahan nanti laris manis. Udah doakan aja.
Nah, sudah dekat, akhirnya dia jatuh hati, sekarang donatur Al-Falah. Gimana supaya kunjungi, datangi, ajak makan, kasih hadiah. Saya datang lagi ke Pak Sugianto, rumahnya jauh, jamaah zuhur asar. Bapak di mana? Saya di Jenar, Pak. Kok sering ke sini? Anak saya di Birrul Walidain. Rumahnya mana? Jenar. Minta nomor HP-nya, Pak. Nah, minta ke sana. Saya bawain ayam 1 ekor, roti 1 box, tahu bakso 1 box. Sana datangi. Semoga Pak Sugianto sehat. Semoga bisnisnya berkah. Semoga anaknya soleh dan solehah. Dan semoga jadi dermawan. Amin. Pulang langsung dibawain gula 2 kintal. Nah, gitu. Terus ada lagi voice note di HP saya. Saya jam 3 voice note. Assalamualaikum Ibu, semoga sehat selalu, berkah selalu, panjang umur, bla bla bla. Doakan saja. Akhirnya ngasih berapa? 70 juta gitu. Kunjungi, datangi, doakan, kasih hadiah. Walaupun sekaya apapun, kasih hadiah. Tahaddu, tahabu. Berikan hadiah maka akan timbul kasih sayang. Sentuh hatinya maka akan menjadi milikmu selamanya. Yeah. Ya, monggo. Ya. Baik, selanjutnya 2 pertanyaan dari ibu-ibu, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, penasaran jadi banyak nanyanya. Di awal tausiah Bapak selalu menekankan undangan makan supaya orang ramai datang ke masjid. Yang saya pahami, masjid itu fungsi utamanya adalah untuk kita menuntut ilmu. Bagaimana kalau trigger kita ke masjid hanya untuk cari makanan gratis, walaupun akhirnya menjadi jamaah yang baik. Kemudian yang kedua, tadi ada beberapa buku yang Pak Ustadz tulis, di bawah nggak Pak? Supaya kita bisa beli gitu. Saya tertarik pada buku yang kedua, From Kuliner to Billionaire. Menantu saya kegiatannya kuliner, tapi sampai sekarang belum jadi bilioner Pak. Jadi kalau sempat baca buku itu, mudah-mudahan ada panduannya. Kemudian yang ketiga, kenapa di dalam kutipan hadis tadi tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar? Maksudnya apa Pak Ustaz? Kemudian yang terakhir, di biodata Bapak tadi, mohon maaf kalau saya keliru, itu ada singkatan Prof. Keswani. Yeah. Kalau Prof itu singkatan dari profesor, singkatannya bukan V tapi F. Prof. Keswani. Mudah-mudahan hanya tipe error aja, nggak ada Prof. Jadi mesti Foxtrot bukan Victor. Sedikit koreksi kalau saya betul. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua aja lah. Ya, dicatat aja ya, ingat ya. Silakan satu pertanyaan lagi, Ibu. Saya tanya. Sudah terwakili semua, Ustaz. Ya. Apa yang pertama tadi? Pertanyaan pertama tadi, masjid kan tempat menuntut ilmu. Kenapa take-nya makan bersama? Oke. Kami mencoba memahami pemikiran anak-anak milenial, anak-anak muda. Kajian Bulughul Maram nggak datang Bu. Kajian tafsir Ibnu Sina nggak datang Bu. Makan-makan datang. Nah, jadi ini awal saja, yang penting mau ke masjid. Nah ini mencoba menjadi daya tarik. Ini besok ini saya ada lari Bu, lari sekitar 15 kilo yang adakan masjid. Kami coba kemarin waktu Ramadan, lari santai menjelang buka puasa gitu. Di Tugu itu 450. Jadi kita mengajak komunitas pelari yang belum ke masjid, adakan lomba lari. Nah ini besok ada lagi ya, event yang kedua, tapi besok panjang ya, 15-an kilo. Mencoba merangkul komunitas yang belum kenal masjid, kita kenalkan masjid. Itu kenapa makan-makan. Karena saya dapat nasihat juga dari guru saya, ad-dakwah walimah. Dakwah itu seperti ngajak makan-makan. Ya,
Kalau mengatakan kan mudah, siapapun kan pasti gampang gitu ya. Ini hanya metode saja, kecuali sudah makpan imannya nggak perlu. Sudah apa itu, keimanannya sudah mantap ya nggak begitu, ya malah menjadi donatur gitu. Kenapa nggak makan? Yang kedua? Yang kedua, oh ya, saya nggak bawa kebetulan Bu, itu adalah pengalaman saya merintis bisnis. Saya ceritakan, saya itu berbisnis dulu saya jualan baju, pernah gagal. Terusan di Gajah Mada, ya, di daerah kehutanan Gajah Mada, itu saya jualan es rumput laut, nggak nyampe setahun gagal. Terus saya pindah di Bogor, bikin ayam, dulu namanya ayam pakuan, tutup. Bahkan sudah pasang iklan di SCTV sama Trans 7 saya dulu. Tahun 2008-2009. Pernah jualan bakso, tutup. Ayam goreng, tutup. Terus akhirnya bangkrut, saya sudah nggak punya pekerjaan setahun. Ya istri saya kan dulu harapannya PNS. Ternyata saya ikhtiar sampai anak saya SMP. Itu saya belum ketemu pola rezeki yang saya ke depan kayak apa. Gitu. Nah akhirnya saya balik ke Sragen 2010. Terus merintislah ayam geprek sambal korek. Saya belajar dari ayam geprek istimewa di Bang Barung. Saya praktekkan. Sempat cabang saya itu 80 outlet. Karyawan saya 400 waktu itu. Ya, sekarang masih 23 cabang dan saya pensiun ketika cabang ayam geprek saya itu sekitar 50 outlet itu saya tinggalkan dan saya ngurus masjid. Itu yang saya tulis kuliner to billionaire. Ya. Bukunya sudah go public, Pak Ustaz. Bisa dibeli di toko. Nanti WA itu hanya WA ke saya aja Bu, nanti saya insya Allah masih ada stok. Itu buku yang kedua. Buku pertama Marketing Langit, itu berbisnis melibatkan Allah. Itu beberapa teknik seperti lahan yang saya tempatin itu. Waktu itu saya pengen gitu dibeli gitu ya. Pengen saya beli gitu. Saya doakan setiap hari Jumat ngundang anak yatim. Tempatnya itu bukan di tempat yang mewah, tapi tempat yang masih kotor itu. Saya di situ makan itu doakan anak yatim. Itu butuh waktu, saya doa 2012 bisa kebeli itu 2019. Berarti butuh waktu berapa tahun tuh? 7 tahun. Doa anak yatim ternyata dijabah. Dan akhirnya sekarang rutin setiap Jumat mengundang anak yatim. Itu berbisnis melibatkan Allah gitu ya. Dulu salah satunya tekniknya setiap laku 1 ekor saya ambil Rp1.000 untuk sedekah. Kalau motongnya 2.000 ekor berarti ya 2 juta. Berarti waktu itu. Nah, sekarang ekonomi agak menurun tapi ya yang penting bisa tetap berdakwah lah gitu ya. Itu kuliner to billionaire, berbisnis melibatkan Allah. Terus selanjutnya? Pertanyaan ketiga, pasar adalah tempat yang dibenci ya tadi. Iya. Ini hadis yang saya sampaikan, hadis riwayat Muslim nomor 671, ahabul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Jadi masjid yang tempat yang paling dicintai adalah masjid. Nah, pasar itu kan banyak kadang ya banyak setannya lah di situ ya. Banyak tipu daya. Kadang kita ke mall tidak beli sesuatu, akhirnya sesuatu yang tidak dibutuhkan juga tetap beli, akhirnya kan banyak pemborosan dan sebagainya. Kadang juga tidak ada kejujuran, nimbang apapun juga nanti ada ketidaktransparan dan sebagainya. Nah inilah tempat banyak mungkin ya setan di situ sehingga banyak ketidakjujuran terjadi di situ. Bagaimana dengan orang yang mencari rezeki dengan jualan di pasar? Oh lah kalau itu kan beda Bu. Beda itu kan tempatnya, tempat dia untuk yang dimaksud di sini adalah tempat banyak orang yang mungkin ketidakjujuran itu mungkin ya itu kan tidak punya landasan agama. Beda. Yang di pasar saya punya sahabat itu setiap hari morotal itu sambil jualan dagangannya gitu. Nggak ada pembeli ya morotal terus. Nah ini harus dilandaskan keimanan. Gitu. Terus? Terakhir, Prof. Prof. Prof itu dapat gelar ketika saya diundang di wisuda UMM. Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, itu saya pembekalan wisuda di DOM. Itu pertama. Yang kedua, setelah saya mepresentasikan tentang peradaban dari masjid, saya diundang di Hotel Rise UMM. Pesertanya para rektor. Pesertanya akademisi.
tokoh, ulama, kiai besar semua. Saya nggak percaya diri gitu ya. Waktu itu lah, ini para akademisi, tapi kan saya bercerita praktisi. Saya membedah buku saya, Strategi Memakmurkan Masjid. Untuk membuat saya pede, saya bikin gelar. Prof, itu adalah provokator. Nah, gitu ya. Jadi waktu itu kisahnya begitu ya. Para profesor-profesor dengerin sama saya, suruh menceritakan apa yang saya lakukan gitu. Maka supaya pede, maka saya bikin gelar provokator kemasjidan. Dan alhamdulillah saat ini apa yang saya lakukan saat ini sudah diadopsi S2 di Unismu. Jadi ada jurusan manajemen masjid. Dan di Universitas Islam Batik Solo S1 S2 sekarang sudah diadopsi dari pengalaman saya. Karena dari apa yang saya lakukan saya presentasikan di depan para profesor, ini cocok untuk vokasi. Mencetak manajemen-manajemen yang profesional, lulusnya langsung ditempatkan masjid-masjid dan digaji profesional. Ini sudah, saya juga sekarang kuliah, saya ngambil S2 Bu, saya Bu. Nah, dari ide saya akhirnya jadi Pak Kusnadi jadi dosen dan jadi mahasiswa. Jadi saat ini saya mahasiswa semester 2 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan sekarang menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Solo, Universitas Islam Batik. Jadi ini vokasi lah ya. Pengalaman dari pengalaman ini akhirnya jadikan di kampus-kampus itu. Jadi yang benarnya mana Pak? Provokator. Iya. Itu. Bukan Bu. Ya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan terakhir tadi terkait profesor, kita akhiri juga kajian subuh pagi ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya tadi saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ada hal yang keliru. Selanjutnya sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, panitia Masjid Muhammad Yusuf menyiapkan sarapan pagi, Ustaz ya. Bisa